Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Nehemia pasal 4 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah mengamati semuanya, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan orang-orang yang lain, jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berpeganglah untuk saudara-saudaramu, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelaki dan perempuanmu, serta untuk istrimu dan rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita katakan bahwa ada satu masa di mana seseorang itu benar-benar baik, benar-benar disiplin, benar-benar jujur. Dia menemukan karakter terbaiknya. Ada masa seperti itu dan kita pasti akan melaluinya. Tetapi hal yang tidak kita sadari adalah akan tiba saatnya karakter itu diuji. Apakah dia akan setia atau justru berubah? Salah satu fakta yang menarik tapi memang sulit kita terima tentang pertumbuhan dua hal, yaitu hal baik dan hal buruk. Itu sering digambarkan dengan menanam padi dan rumput. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, molo sinuan eme tubudo si mareme eme. Ale molo sinuan si mareme eme dan tubuh eme. Ketika kita menanam padi, maka rumput, lalang atau hal yang lain ikut tumbuh. Tapi ketika kita menanam rumput, lalang atau apapun, padi tidak pernah ikut tumbuh. Setidaknya ada satu hal yang pasti kita terima, bahwa ketika sesuatu bertumbuh, yang lain pasti ikut bertumbuh, entah apapun itu. Ketika sesuatu sedang bertumbuh, pasti akan ada hal lain yang mengikuti pertumbuhan itu. Bisa hal baik dan bisa hal buruk. Misalnya ketika kita melakukan satu perbuatan baik, mungkin tanpa kita sadari itu adalah perbuatan baik yang biasa saja. Kita memberikan tumpangan kepada orang lain, tapi perasaannya begitu luar biasa. Dan dia selalu menceritakan ini kepada orang lain. Dan dia terpanggil untuk melakukan kebaikan yang lain atau kebaikan yang baru. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi menurut kita, biasa saja. Saya hanya memberikan tumpangan atau saya hanya memberikan dia makan. Mengapa dia begitu bersukacita sekali? Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ketika kita berbuat baik, bisa saja muncul hal yang tidak baik yang tidak mungkin atau tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya menolong orang, tapi orang berkata, lihat dia sedang mencari muka, atau lihat dia sedang pura-pura baik, lihat itu pasti ada maunya. Selalu ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Tetapi baik yang pertama atau yang kedua, sebenarnya dua-duanya ini bisa mengganggu dan membuat orang yang ingin berbuat baik jadi tertunda atau berubah motivasi. Misalnya ketika seseorang yang melakukan perbuatan baik, dia dipuji-puji, lama-kelamaan dia nyaman. Dan lama-kelamaan pujian itu sebagai kebutuhan. Akhirnya motivasinya berbuat baik pun berubah. Nah, ketika seseorang berbuat baik tapi justru direspon dengan tidak baik oleh orang lain, maka bisa jadi dia akan berpikir, ngapain berbuat baik lagi? Atau justru dia berbalik, tidak berbuat baik malah berbuat jahat atau marah kepada mereka. Nah, keadaan yang demikianlah yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Sehingga akan tiba saatnya orang paling baik pun akan Tuhan izinkan masuk dalam lingkungan yang tidak mendukung prinsipnya. Sama seperti Ayub. Apa yang salah dengan dia? Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia datang kepada Ayub. Dan itu memang Tuhan izinkan. Dan ketika kita juga masuk dalam karakter yang paling luar biasa, paling baik,
kita memang sangat baik pada saat ini, tapi Tuhan izinkan kita masuk dalam keadaan yang tidak mendukung. Misalnya duka cita datang, ekonomi tidak baik, sahabat-sahabat kita menjauhi, ataupun ada konflik yang tidak kita duga. Saat seperti itu, mampukah kita setia? Mampukah kita bertahan? Nah, ketika bangsa Israel tinggal di Yerusalem, di Kanaan, mereka memuji Tuhan, mereka sangat baik. Tapi sebagian di antara mereka justru kebablasan karena keadaan yang sangat baik itu. Justru mereka malah memberontak kepada Tuhan. Akhirnya mereka dibuang. Setelah zaman pembuangan berakhir 70 tahun, Raja Kores menyuruh mereka kembali dan membangun bait suci, membangun kota Yerusalem. Nah, di sana terjadi perlawanan antara orang-orang yang kembali dari pembuangan, khususnya Yehuda dan Benyamin. Mereka berlawanan dengan kelompok Samaria atau kelompok-kelompok yang lain yang ada di sekitar sana. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur? Dan ternyata itu yang dialami oleh Nehemia. Bangsa ini mulai bergumul, apakah harus kita teruskan? Akhirnya firman Tuhan berkata melalui Nehemia. Pertama, jangan pernah takut kepada mereka. Jangan pernah takut. Ini masalah Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, sebenarnya kamu sudah merasakan Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu selalu memihak kepada yang benar. Maka jangan pernah takut kepada siapapun dan kepada apapun. Prinsip orang sering berubah. Bukan karena yang di luar lebih mengancam, tapi dia takut terlebih dahulu. Takut dengan kejujurannya, takut dengan kedisiplinannya, takut dengan kesetiaannya, takut dengan orang lain. Tapi firman Tuhan berkata, jangan pernah takut kepada mereka. Yang kedua adalah Tuhan Maha Besar. Ini kembali diingatkan, apapun yang ada di luar sana, benar mungkin itu bisa mengancam, itu mempengaruhi, mungkin tawaran di sana bisa menggoda engkau. Tetapi ingat, Tuhan Maha Besar, lebih besar dari apapun. Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang ditawarkan oleh orang lain. Itulah mengapa banyak orang yang katanya, saya tidak mau korupsi, saya berjanji, tapi 2 bulan tertangkap. Mengapa? Karena dia merasa apa yang diberikan, apa yang ditawarkan oleh dunia ini sangat indah. Sampai dia tidak tahu dan tidak sadar dan tidak yakin bahwa Tuhan mampu memberikan lebih daripada yang ditawarkan oleh dunia. Tapi karena ketakutan tadi atau karena godaan tadi, semua menjadi hilang. Tapi yang ketiga juga dikatakan, berperanglah untuk keluargamu, saudaramu, teman-temanmu, sebangsamu. Artinya apa yang kamu lakukan, perjuanganmu sekarang, ingat, itu bukan hanya untuk dirimu, itu juga untuk semua orang. Apa yang kita lakukan sekarang, mungkin kita berkata, tidak apa-apa, ini hanya untuk diriku. Tidak. Semua itu untuk keluarga kita. Keteladanan kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi bibit karakter baik bagi anak-anak kita. Kesetiaan yang kita lakukan sekarang, perjuangan yang kita lakukan sekarang, itu untuk kebaikan semua orang yang seada setelah kita. Oleh karena itulah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, selalu ada yang tidak suka dengan hal baik. Bahkan mungkin akan memusuhi kebaikan. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berfokuslah kepada pekerjaan Tuhan. Hal baik yang sudah kita ketahui, peganglah itu. Jangan pernah kita lepaskan karena sesuatu di luar sana. Setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, itu bukan untuk diri kita. Itu adalah karya Tuhan. Dan karya Tuhan tidak pernah tunggal untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Sehingga ketika kita berbuat baik atau Tuhan memakai kita mewujudkan kehendak Allah, jangan pernah lelah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah terpengaruh dan jangan pernah berubah haluan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang menyapa kami untuk berfokus kepada pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami ya Tuhan, agar kiranya kami tidak terpengaruh oleh hal-hal apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Ajarkan kami untuk setia, mampukan kami untuk tak bertahan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.